Di era modern, falsafah barat seperti rasionalisme, liberalisme, dan pragmatisme mendominasi cara berpikir masyarakat. Banyak yang menganggap pemikiran ini lebih unggul dibandingkan falsafah lokal, termasuk falsafah Jawa itu sendiri. Namun, sejarah membuktikan bahwa falsafah Jawa memiliki kekuatan luar biasa. Bangsa Jawa dulu pernah mencapai puncak kejayaannya dengan menerapkan prinsip-prinsip luhur seperti kebijaksanaan, harmoni, dan strategi jangka panjang. Salah satu tokoh yang masih memegang teguh nilai-nilai ini adalah mantan Presiden Joko Widodo. Dengan berpegang teguh pada falsafah Jawa, ia terus memenangkan kontestasi politik, mulai dari wali kota hingga menjadi presiden 2 periode, dan menghadapi tantangan zaman dengan cara yang bijak. Lalu, apa sebenarnya kekuatan falsafah Jawa? Bagaimana para leluhur menggunakannya untuk membangun kejayaan? Dan mengapa falsafah ini kian mulai memudar? So, simak terus video ini hingga selesai. Falsafah Jawa bukan sekedar warisan budaya, tetapi telah menjadi fondasi keberhasilan kejayaan-kejayaan besar di Nusantara. Sriwijaya dikenal sebagai pusat perdagangan dan keilmuan karena menerapkan prinsip keseimbangan, yaitu harmoni. Majapahit mampu menguasai Nusantara dengan strategi diplomasi yang halus dan tidak mengutamakan perang. Dalam falsafah Jawa, sering disebut sebagai menang tanpa ngasoraki. Kesultanan Mataram bertahan lama karena pemimpinnya memahami pentingnya kesabaran dan perhitungan matang. Dalam falsafah Jawa sering disebut sebagai alon-alon waton kelakon. Nilai-nilai ini mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus bijaksana, sabar, dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Namun di era modern, prinsip-prinsip ini perlahan mulai memudar. Kecepatan dan hasil instan lebih diutamakan dibandingkan dengan jangka panjang. Apakah falsafah Jawa masih relevan di zaman sekarang? Jokowi bukan hanya memahami falsafah Jawa, tetapi juga mengaplikasikannya dalam politik. Salah satu contoh nyata adalah saat ia memberi nasihat kepada anaknya, Gibran Rakabuming Raka. Dalam wawancara dengan Najwa Shihab, Pak Jokowi menasihati anaknya, yaitu dengan kalimat "ojo kemacon". Nasihat ini sederhana, tetapi penuh makna. Dalam bahasa Jawa, ojo kemacon berarti jangan tergesa-gesa maju tanpa perhitungan. Pesan ini mengingatkan bahwa ambisi harus disertai dengan kesiapan dan strategi yang matang. Dalam politik, Jokowi sering menerapkan prinsip ini. Ia tidak pernah terburu-buru dalam mengambil langkah besar. Berikut beberapa contoh falsafah Jawa dalam gaya kepemimpinannya. Alon-alon waton kalakon, yaitu pelan-pelan asal selamat. Jokowi membangun infrastruktur dan hilirisasi dengan tahapan-tahapan yang matang. Tidak terburu-buru, tetapi pasti. Menang tanpa ngasoraki, yaitu menang tanpa merendahkan. Saat menghadapi lawan politik, ia tidak menggunakan cara konfrontatif. Contohnya, Prabowo yang dulu rivalnya kini justru menjadi bagian dari pemerintahannya. Jokowi salah satu dari tokoh-tokoh di dunia gitu, ada tanggapan? Sabar lan rimo ing pandum, yaitu bersabar dan menerima dengan bijak. Saat dikritik atau diremehkan, Jokowi tidak bereaksi emosional, tetapi tetap fokus pada tujuan jangka panjang. Keberhasilannya dalam politik bukan hanya karena strategi modern, tetapi juga karena ia tetap setia pada falsafah Jawa yang diwariskan secara turun-menurun. Di era globalisasi, banyak generasi muda yang menganggap falsafah Jawa tidak lagi relevan. Mereka lebih tertarik pada pemikiran barat yang menekankan kecepatan dan kompetisi. Namun, jika kita melihat kesuksesan Jokowi, kita bisa melihat bahwa falsafah Jawa justru masih sangat efektif. Keberhasilan dalam politik, ekonomi, dan kepemimpinan bisa dicapai dengan cara yang lebih bijaksana, bukan hanya dengan ambisi tanpa perhitungan. So, apakah kita akan meninggalkan falsafah yang sudah terbukti membawa kejayaan? Ataukah kita akan kembali menggali kebijaksanaan nenek moyang yang telah terbukti ampuh? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kunjungan Bapak ke sini, ini dalam waktu yang mungkin singkat, tapi kami masyarakat Alor sangat senang karena di masa-masa masa tugasnya Bapak menyempatkan diri datang di Alor, khususnya Kalabahi. Terima kasih.